Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hai sensei mo okage sama de genki desu. Minasan, kyou wa nan gatsu nanichi desu ka? Hai minasan, kyou wa 9月22日です。Oke ya. Minasan, 今日の授業は第9課。はい、始めましょう。Jadi, video pembelajaran kali ini kita masuk ke bab 9 ya. Wadai wa, judulnya adalah Sensei wa yasashi desu. Sensei wa yasashi desu. Nah, ini sensei, yang ini yasashi ya. Kita sudah pernah sering dengar kata sensei ya, artinya guru. Yasashi juga sudah kita pelajari di bab 6 ya, kalau nggak salah di bab 6 ada yang artinya baik hati. Oke, minasan. Jadi di sini sensei wa yasashi desu dalam kalimat ini adalah menginformasikan seorang guru yang baik hati. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke mite kangaimashou. Di sini ada pengantar. Guru yang mengajarkan mata pelajaran apa yang ada di sekolahmu? Mari kita belajar menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kita dalam bahasa Jepang. Oke, minasan. Jadi, guru-gurumu yang ada di sekolah memegang bidang studi apa? Mata pelajaran apa? Oke, terus ayo kita sebutkan guru tersebut ya. Jadi bab 9 ini tujuannya adalah menginformasikan seorang guru dengan bidang studinya ya, mapel pegangannya. Nah, minasan di sini ada dua gambar ya. Yang sebelah kiri ini kondisinya sedang di kelas ya. Kalau ini sepertinya di ruang guru. Nah, jadi memang masih berhubungan dengan kehidupan sekolah. Oke, lanjut minasan ke slide berikutnya. Judul 1, Sugaku no Sensei desu. Sugaku no Sensei desu. Ada pengantar di sini. Guru yang mengajarkan mata pelajaran apa yang ada di sekolahmu? Mari kita belajar menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kita dalam bahasa Jepang. Oke, jadi di sini sekali lagi ya, kita samakan persepsinya bahwa bab 9 ini tujuannya adalah menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kita. Jadi masing-masing guru kita informasikan mata pelajarannya. Sugaku no sensei desu. Sugaku masih ingat minasan? Sugaku itu kita sudah pernah belajar kalau nggak salah di bab 7 ya. Artinya mata pelajaran matematika. Ya, jadi sensei itu kan guru ya, panggilan sapa untuk seorang guru. Jadi Sugaku no sensei artinya guru matematika. Kita masuk ke kite imashou ichi. Ya, minasan di sini kita samakan persepsi dulu. Nomor 1 itu kita ini sepertinya matematika ya, kita sudah tahu. Ini ada di bab 7 kita sudah pelajari. Kalau nomor 2 ini bahasa Inggris, nomor 3 sejarah, 4 ini olahraga, 5 bahasa Indonesia. Ya, mari kita dengarkan cara pengucapannya ya minasan ya. Ichi ni san kite kudasai. 1数学数学です数学の先生です2英語英語です英語の先生です3歴史歴史です歴史の先生です4体育体育です体育の先生です5インドネシア語インドネシア語ですインドネシア語の先生です
Oke, Minasa, bisa ya? Mari kita mengucapkan sama-sama ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Kamu ikuti pengucapannya dari sensei. Siap? Seno. Ichibang, sugaku, sugaku desu, sugaku no sensei desu. 2番、eigo, eigo desu, eigo no sensei desu. 3番、rekishi, rekishi desu, rekishi no sensei desu. 4番、体育、体育desu, 体育の先生です。5番、インドネシア語、インドネシア語です。インドネシア語の先生です。Oke, gampang ya, minasang ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kite imasyo 2. Nah, di sini ada tambahan mapel ya. Ini nomor 6 bahasa Jepang, nomor 7 kesenian, nomor 8 agama, 9 ini yang berhubungan dengan uang itu ekonomi. 10 ini berhubungan dengan metamorfosis biasanya adalah biologi. Jadi memang ini tambahannya untuk nomor 9 dan nomor 10 dari bab 7 yang sudah kita pelajari sampai agama, mata pelajaran agama. Oke, minasan, kita lanjutkan untuk mendengarkan cara pengucapannya. Ya, minasan, jangan hanya mendengarkan tapi mulutnya juga bergerak ya. Hai, seno, hajimemashou. Kite kudasai, 1, 2, 3. 6、日本語、日本語です。日本語の先生です。7、芸術、芸術です。芸術の先生です。8、宗教、宗教です。宗教の先生です。9、経済、経済です。経済の先生です。10、生物、生物です。生物の先生です。Oke, minasan. Sugi, selanjutnya ayo kita ucapkan bersama-sama kosakata dari nomor 6 sampai nomor 10 ya. Ikutin sensei ya, minasang ya. Ayo, jangan hanya mendengarkan tapi coba untuk mengucapkan ya. Biar apa? Biar lancar. Siap? Hajimemashou. Rokubang, Nihongo, Nihongo desu, Nihongo no sensei desu. 7番、Geijutsu, Geijutsu desu, Geijutsu no sensei desu. 8番、宗教、宗教です。宗教の先生です。9番、経済、経済です。経済の先生です。10番、生物、生物です。生物の先生です。Oke ya, diulang lagi ya minasang ya, dimundurkan lagi videonya untuk melatih diri sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Segi. Ya, yang tadi kita ucapkan ini ada 3 kalimat. Ya, ini kita pakai sugaku ya. Contoh nomor 1 itu sugaku. Yang tadi pertama itu sugaku, nomor 2 sugaku des, yang ketiga sugaku no sensei des. Oke, di sini ada no minasang. Apa itu no? No itu partikel. Dalam bahasa Jepang itu banyak sekali partikel. Kita bisa padankan jika bahasa Inggris itu adalah to be ya. Kalau to be kan is, am, are. Kalau di bahasa Jepang itu banyak partikelnya. Oke, minasang, ini partikelnya berfungsi untuk apa? Fungsinya untuk melekatkan 2 kata benda. Jadi kata benda 1, ini kata benda 2 ya. Intinya kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pengelompokan kata kerja, kata sifat ya. Nah, ya, dan juga ada kata benda. Nah, ini khusus untuk kata benda. Minasang, sugaku no sensei des artinya guru matematika. Kita bisa untuk melekatkan siapa guru matematika
Nah, seperti ini. Budi sensei wa sugaku no sensei desu. Jadi kita bisa lekatkan dengan nama di sini ya. Karena kita membicarakan soal guru, menceritakan, menginformasikan soal guru, jadi di sini pakainya sensei ya. Kata sapanya sensei. Tapi kalau ingin menceritakan orang lain ya, misalkan dia itu profesinya lain selain sensei ya, ini boleh diganti, misalkan jadi sang seperti itu ya, Budi sang begitu. Jadi dalam kalimat ini Budi sensei wa sugaku no sensei desu. Jadi ini predikatnya, ini subjeknya. Jangan lupa minasang tetap ada wa diakhiri dengan des. Nah, ini ada no adalah perluasan predikat ya, melekatkan dua kata benda, partikel no ini. Oke, minasang. Sekali lagi minasang ya, kite kudasai audionya. 1数学です。数学の先生です。Oke, minasang, kita latihan sedikit ya, rensu shimasho. Di slide ini saya akan menyebutkan nomornya, suji ya, suji o nihongo de ima. Saya akan menyebutkan dalam bahasa Jepang nomor, kamu kotoba o nihongo de imas. Kamu menyebutkan kosakatanya dalam bahasa Jepang. Jadi kosakatanya masukkan ke dalam kalimat ya. Ya, jadi 3 ini kalian sebutkan satu-satu ya. Siap ya. Sesuaikan instruksi saya nomornya. Bisa dipahami minasang? Siap? Oke, hajimemashou. 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番. Oke, nanti latihan lagi dengan kalimat ini ya. Kalian bisa ganti mapelnya. Kalau gurunya boleh pakai Budi terus ya, dari 1 sampai 10. Oke, minasang, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada yomi masho ichi. Artinya apa? Kalian diminta untuk membaca dahulu, kemudian memilih kata yang tepat. Kata yang tepat artinya kata yang sesuai dengan ini hiragananya ya. Jangan dilihat romajinya, ini romaji, ini hiragananya. Ya, jadi cari kata yang tepat sesuai dengan katanya dalam hiragana. Di sini ada 5 soal ya. Ada pilihan A, B, dan C. Ya, bisa kalian kerjakan sendiri. Kalian salin lagi di dalam buku ya. Kita maju ke slide berikutnya. Kita imashou 2. Oke, di sini dari 1 sampai 5 adalah kosakata deskripsi ya, mendeskripsikan fisik ya atau sifat seseorang. Ini kosakata kata sifat ya. Jadi nomor 1 itu baik hati, nomor 2 keren, nomor 3 itu tegas, 4 itu cantik, 5 itu lucu. Ya, ini adalah sifat-sifat manusia ya. Minasang, mari kita dengarkan pengucapannya dalam bahasa Jepang. Ingat, tidak hanya mendengarkan tapi juga mulutnya ikut mengucapkan. Siap minasang? Se no hajimemashou. 1, 2, 3 kite kudasai. 優しい優しいです。かっこいいかっこいいです。3、厳しい厳しいです。4、きれいきれいです。 5、面白い面白いです。 Oke minasang, sekali lagi yuk kita ucapkan sama-sama. Ya, ikutin sensei ya, ulangi setelah sensei. Siap? 1番 yasashi yasashi desu. 2番かっこいいかっ
kakkoi desu. 3番厳しい厳しいです。4番きれいきれいです。5番面白い面白いです。Oke, bisa ya minasan. Kita maju ke slide berikutnya. Yang tadi kita ucapkan itu adalah ini, dua kalimat ya. Yasashi, yasashi desu. Ini contoh nomor 1. Yasashi, baik hati. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti ya dengan kata nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke, yasashi ini adalah baik hati. Ingin menginformasikan siapa yang baik hati? Ya, contoh di sini Budi Sensei. Budi Sensei wa yasashi desu. Ya, jadi si Budi Sensei adalah guru yang baik hati. Bisa kalian ubah-ubah ya untuk yasashinya. Oke, kita rensu shimashou ya. Kita latihan sedikit. Kalian ucapkan 3 ya. 1, 2, dan ini. Budi Sensei wa yasashi desu. Jadi 3 kalimat. Nah, saya akan menginstruksikan nomornya. Jadi kalian sesuaikan katanya sesuai dengan nomor yang saya sebutkan. Bisa minasang seperti tadi ya, seperti biasanya kita latihan di slide ini. Oke, minasang, hajimemashou. Se no, 1, 2, 3. 1番 2番 3番 4番 5番. Oke, minasang, pintar sekali. Ada yang aneh ya tadi, itu kan Kirei. Kirei itu kan cantik ya. Ceritanya Budi Sensei itu mungkin namanya Budiana gitu ya, jadi dipanggilnya Budi. Ya kita anggaplah dia perempuan, ya. Jangan dipermasalahkan ya minasang, ini hanya contoh. Tapi saya mau ganti dengan nama lain nanti ribet gitu ya. Jadi ya sudah ikuti saja. Oke, minasang, untuk slide ini bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sugi. Nihongo de imashou. Apa Nihongo de imashou? Mari menyebutkan dalam bahasa Jepang. Ichiban, aktris model wanita. Kore wa nan desu ka? Kotoba wa nan desu ka? Apa kosakatanya? Nibang, selalu membuat orang tertawa. Kore wa nan desu ka? Sanbang, menolong orang yang kesusahan. Nihongo de nan desu ka? Yongbang, aktor atau model pria. Nihongo de nan desu ka? Gobang, dimarahi saat lupa membuat PR atau terlambat. Nihongo de nan desu ka? Wali kelasmu, donna hito desu ka? Orangnya bagaimana? Ya. Nah, menurutmu orang seperti apa yang disebut baik hati? Jelaskan secara konkret. Ya, oke, baik hati. Apakah dia seperti ibumu? Apakah dia itu seperti ayahmu? Atau seperti gurumu? Atau seperti temanmu, ya, sahabatmu? Jadi memang persepsi untuk baik hati beda-beda setiap orang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yomimashou 2. Nah, Yomimashou 2 ini ada di halaman 116 ya. Ada perintah di sini, sebutkan sifat orang pada gambar berikut. Urutkan huruf di bawah gambar tersebut menjadi kata yang sesuai. Ya, jadi ini kata, bukan kata ya. Ini hurufnya berantakan ya, jadi nggak sesuai. Bagaimana menjadi kata yang benar? Jadi urutkan hurufnya yang sesuai, urutkan hurufnya yang benar, yang tepat ya, sesuai dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ini ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5 soal. Bisa ya minasang ya, silakan dibuka halaman 116 untuk mengisi kotak-kotak ya, lembar kerjanya. Bagi yang tidak punya buku, bisa kalian salin kembali. Sugi, berikutnya. Judul 2, Sensei wa omoshiroi desu. Pengantarnya, adakah guru yang ingin kau perkenalkan kepada teman-temanmu? Mengajar mata pelajaran apa guru tersebut? Bagaimana karakternya? Oke, minasang, di sini saja judulnya Sensei wa omoshiroi desu, yang artinya seorang guru yang lucu. Jadi guru itu misalkan siapa ya? Ini perlu nama sih di sini. Orangnya lucu, omoshiroi. Untuk slide ini tujuannya adalah menginformasikan deskripsi ya, gambaran fisiknya atau sifatnya. Lanjut slide berikutnya, Kikimashou 1.
Kikimasho Ichi ada di halaman 117. Ini adalah lembar kerja 1. Ya, perintahnya adalah seorang siswa sedang menceritakan gurunya. Ini ya. Sambil memperlihatkan poster. Ini posternya, ceritanya. Guru mana yang sedang dibicarakan? Oke. Jadi, untuk soal audio ini kalian diminta mendengarkan soalnya lalu memilih pilihan A, B, C, atau D yang sesuai dengan gambarnya, konteksnya. Bisa dipahami minasan? Oke, ya di sini lembar kerja satunya. Kita dengarkan soal nomor 1. Hai, kita kudasai. 1, 2, 3. 1、私の先生を紹介します。先生は英語の先生です。先生は優しいです。ありがとうございました。 Oke, minasan, bisa dipahami ya? Mau ichido desu ka? Hai, kita kudasai. 1、私の先生を紹介します。先生は英語の先生です。先生は優しいです。ありがとうございました。 Minasan bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nih Bang no Mondai. Chi ni sang. 2、私の先生を紹介します。先生は数学の先生です。先生は厳しいです。ありがとうございました。 Yo, mau ichido minasan. 2、私の先生を紹介します。先生は数学の先生です。先生は厳しいです。ありがとうございました。 Lanjut. Sang Bang no Mondai. Soal nomor 3. Kita kudasai. 3、私の先生を紹介します。先生は宗教の先生です。先生はきれいです。先生は猫が好きです。ありがとうございました。 Mau ichido minasan, kita kudasai. 3、私の先生を紹介します。先生は宗教の先生です。先生はきれいです。先生は猫が好きです。ありがとうございました。 Oke, Yong Bang no Mondai. Soal nomor 4. Kita kudasai. 4、私の先生を紹介します。先生は体育の先生です。先生は面白いです。先生はギターができます。ありがとうございました。 Mau ichido, kita kudasai. 4、私の先生を紹介します。先生は体育の先生です。先生は面白いです。先生はギターができます。ありがとうございました。 Oke, minasan bisa ya untuk menjawab soal 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya, contoh presentasi. Ya, yang tadi isi audio ini adalah presentasi. Nah, di sini contohnya kita dengarkan. Kita kudasai. 私はエフィ先生を紹介します。先生は日本語の先生です。先生は優しいです。先生は料理が好きです。
ありがとうございました。 Oke, minasang. Yuk kita ucapkan sama-sama, ikuti setelah sensei. Hai, imasho. Watashi wa Efi sensei o shoukai shimasu. Sensei wa Nihongo no sensei desu. Sensei wa yasashii desu. Sensei wa ryori ga suki desu. Arigatou gozaimashita. Hai, minasang. Coba latihan sendiri ya pengucapannya. Yuk kita pahami dulu. Watashi wa Efi sensei o shoukai shimasu. Saya mau memperkenalkan Efi sensei. Ceritanya ini adalah poster gambar dari Efi sensei. Sensei wa Nihongo no sensei desu. Dia guru apa ya? Guru bahasa Jepang. Sensei wa yasashi desu. Orangnya baik hati. Sensei wa ryori ga suki desu. Suki. Kita udah pernah belajar suki di bab 5 ya. Di bab 5. Artinya apa? Ya, suka masak ya. Suka masak ya. Efi sensei suka masak. Arigatou gozaimashita. Sensei ini kok arigatou gozaimashita? Iya, karena kamu sudah mempresentasikan, artinya sudah didengarkan. Makanya di sini arigatou gozaimashita, bukan arigatou gozaimasu. Ya, minasang bisa dipahami ya Uni untuk contoh presentasinya. Nah, bagaimana proyeknya? Nah, ini proyeknya, poster memperkenalkan guru. Nah, di sini ada instruksi 1, instruksi 2, bisa kalian baca, dipahami. Nah, ini caranya. Bisa kalian baca, ada 1, 2, 3, 4 instruksinya ya. Ini itu ada di halaman 118. Yang sudah punya buku silahkan boleh dibuka halaman 118. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada judul 3. Ika sensei no mai ni imasu. Ika sensei no mai ni imasu. Imas, masih ingat imas? Kalau kalian absen saya selalu bilang imas kah? Kalian jawab imas. Betul, ini adalah menyatakan kalian hadir atau ada ya. Ada pengantar. Mari kita memeriksa posisi tempat duduk guru di ruang guru. Laporkan hasilnya di kelas. Nah, berarti bagian 3 ini tujuannya adalah menginformasikan posisi tempat duduk guru ya yang ada di sekolah. Lanjut. Kita imasyo 3. Nah, di sini ceritanya ini adalah Ika sensei. Ika sensei posisinya duduknya di tengah. Yang di belakangnya orang nomor 2. Yang di depannya orang nomor 1. Yang di sampingnya orang nomor 3. Ya. Jadi ini posisi-posisinya ya. Oke, kita dengarkan minasang pengucapannya dalam bahasa Jepang. Oke. Sambil mengucapkan ya. Kite kudasai. 前にいます。イカ先生の前にいます。後ろにいます。イカ先生の後ろにいます。3、隣にいます。イカ先生の隣にいます。 Oke, minasang. Yuk, ikuti setelah sensei ya. Kita ucapkan bersama-sama. Hajimemashou. 1. Mae. Mae ni imasu. Ika sensei no mae ni imasu. 2. Ushiro. Ushiro ni imasu. Ika sensei no ushiro ni imasu. 3. Tonari. Tonari ni imasu. Ika sensei no tonari ni imasu. Oke, bisa ya minasang. Kalian bisa latihan sendiri lagi ya. Slide berikutnya. Yang tadi kita sebutkan ini ada 3 ya. 3 kalimat. Mae ni imasu. Ika sensei no mae ni imasu ya. Yang tadi saya bilang mae ni imasu ada di, mae itu depan. Berarti ada di depan ya. Oke, ini mae, berarti kita pakai kata yang nomor 1 ya. Mari minasang
kalian ucapkan lagi, latihan lagi, Renshu Shimasho. Kita latihan sedikit di slide ini. Saya akan menyebutkan nomornya, kamu menyebutkan 3 kalimat ini ya. Bisa ya, seperti biasanya. Hai, hajimemashou. Siap ya? 1, 2, 3. 1 番 2 番 3 番. Oke, bisa ya minasang ya. Slide berikutnya. Kikimashou ni, kikimashou 2. Ada perintahnya, dengarkan naskah, lalu pilihlah tempat duduk yang benar. Ya, jadi ini adalah denah tempat duduk minasang. Ini depannya ya. Jadi barisan depan itu ada Ulan, C dan D, Dimas, B dan Marni, Rizka, Afifa dan A. Nah, yang diminta adalah A, B, C, D. Siapa itu? Nah, bisa Rahmi Sensei, bisa Ida Sensei, bisa Dewi Sensei, bisa Rido Sensei. Ya, jadi kalian mendengarkan, cari tempat duduknya di mana. Apakah di sini contoh si C, berarti di sini apakah dia di depan B atau di samping Wulan? Ya, atau di samping si D. Begitu. Siap minasang, sudah bisa dipahami ya? Kita masuk ke soal nomor 1. Kite kudasai. 1、すみません。ラフミ先生はどこにいますか？ラフミ先生ですか？ブラウン先生の隣にいます。ブラウン先生の隣ですね。ラフミ先生は何の先生ですか？日本語の先生です。そうですか。ありがとうございます。Lanjut. Mau ichido dulu ya minasang. Mau ichido desu ka? Oke, kite kudasai. 1、すみません。ラフミ先生はどこにいますか？ラフミ先生ですか？ブラウン先生の隣にいます。ブラウン先生の隣ですね。ラフミ先生は何の先生ですか？日本語の先生です。そうですか。ありがとうございます。 Oke, minasang, sugi soal nomor 2. Ibang nomong dai ichi ni sang. すみません。井田先生はどこにいますか？井田先生？マルニ先生の後ろにいます。マルニ先生の後ろ。井田先生は何の先生ですか？経済の先生ですよ。そうですか。ありがとうございます。 Mau ichido minasang, kite kudasai. すみません。井田先生はどこにいますか？井田先生？マルニ先生の後ろにいます。マルニ先生の後ろ。井田先生は何の先生ですか？経済の先生ですよ。そうですか。ありがとうございます。 Lanjut, sugi sang bang nomong dai soal nomor 3. Kite kudasai. 3、デミ先生はどこにいますか？デビ先生ですか？アピファ先生の前にいます。すみません。もう一度。アピファ先生の前です。ありがとうございます。デビ先生は何の先生ですか？数学ですよ。ありがとうございます。 Hai, mau ichido minasang, kite kudasai. 3、デミ先生はどこにいますか？デビ先生ですか？アピファ先生の前にいます。すみません。もう一度。アピファ先生の前です。
ありがとうございます。デビ先生は何の先生ですか？数学ですよ。ありがとうございます。次, Yongbang no mondai, soal nomor 4. Ichi ni sang, kite kudasai. 4、すみません。リド先生はどこにいますか？リド先生はラフミ先生の隣にいます。ラフミ先生の隣、わかりました。リド先生は何の先生ですか？英語の先生です。そうですか。どうもありがとうございます。もう一度来てください。4、すみません。リド先生はどこにいますか？リド先生はラフミ先生の隣にいます。ラフミ先生の隣、わかりました。リド先生は何の先生ですか？英語の先生です。そうですか。どうもありがとうございます。Oke, selesai Kikimasyo 2. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya minasang, ini ada di halaman 120 ya. Jadi kalian bisa buka halaman 120. Yang sudah punya bukunya bisa langsung isi tabelnya. Lembar kerja 2 ya, 120. Masuk ke contoh tanya jawab. Jadi yang dibicarakan di Kikimasyo 2 itu adalah ini. Ya, kita dengarkan dulu ya. Pengucapan bahasa Jepangnya. Kite kudasai. 青先生はどこにいますか？ヤンキー先生の隣にいます。青先生は何の先生ですか？芸術の先生です。Oke minasang, yuk kita ucapkan bersama-sama. Ikuti setelah sensei. Hajime masyo. Ao sensei wa doko ni imasu ka? Yatti sensei no tonari ni imasu. Ao sensei wa nan no sensei desu ka? Geijutsu no sensei desu. Oke, kalian bisa latih sendiri lagi ya pengucapannya. Yuk kita pahami dulu untuk kalimat-kalimat ini. Ao sensei wa doko ni imasu ka? Doko, kita sudah sering belajar kata doko, artinya di mana ya? Ada di mana Ao sensei? Yanti sensei no tonari ni mas. Oke, apa nih kata kuncinya? Tonari ya, ada di samping Yati sensei. Ao sensei wa nanno sensei desu ka? Nanno artinya ini kata benda ya, karenanya dipakai nan. Guru apa begitu ya? Si Ao sensei. Geijutsu no sensei desu. Guru kesenian. Bisa ya minasang ya. Ya kalian bisa latih ini dengan partner teman sebangku kalian ya. Kalian bisa ganti peran jadi biru atau jadi orange, pinku atau midori ya. Lanjut minasang ke slide berikutnya. Nah ini adalah contoh tempat duduk. Nanti kalian membuat proyek denah tempat duduk ya. Sesuaikan dengan ruang guru di sekolah kalian. Jadi guru-guru kalian posisinya duduknya di mana, itu sesuaikan. Nah ini ada contohnya, misalkan ada Rina sensei, Ira sensei, Adi sensei, Emi sensei, Ati sensei, Tuti sensei. Untuk latihan ya, Rensu Suru no Tame, untuk latihan kalian bisa menggunakan contoh ini, denah tempat duduk ini untuk mengucapkan, menginformasikan posisi-posisi tempat duduk orang-orang yang ada di gambar. Ya, jadi untuk lebih lancar lagi kalian ucapkan sendiri ya. Nah, jangan lupa caranya adalah ini orangnya dulu baru posisinya. Ya, jadi seperti Yanti sensei no tonari imasu gitu ya. Jadi si Ao sensei ini posisinya ada di samping Yanti sensei begitu. Jadi kalau mau menginformasikannya Ira sensei, posisinya di mana? Bisa di belakangnya Emi sensei, bisa di sampingnya Rina sensei. Begitu cara membaca denah tempat duduk. Untuk slide ini bisa dipahami minasang ya. Kita lanjutkan. Sugi. Nah, ini proyeknya.
Jika di buku kalian bisa dibuka halaman 122. Ya, halaman 122. Bisa 121, 122. Bisa kalian baca lebih teliti lagi instruksinya. Nah, ini cara melaporkan hasil surveinya. Oke, kita masuk ke refleksi materi pembelajaran. Nah, ini yang pertama, titik-titik sensei wa, titik-titik no sensei desu. Yang tadi ya, ini ada no berarti melekatkan dua kata benda. Yang di depannya berarti kata benda apa? Keterangan apa kata bendanya? Nomor 2, titik-titik sensei ini diisi nama ya. Terus wa, partikel wa, titik-titik des. Nah, sebelumnya ini diisi apa? Keterangan kata benda yang keterangannya nomor 3 ini ya, sensei wa, titik-titik b, sensei no, titik-titik ni imas. Ya, ini keterangan apa ya diisi ya? Sebelum ni imas diisi keterangan apa? Ya, jelaskan fungsi kalimat refleksi 1 dan 2 di atas. Jelaskan cara membuat kalimat refleksi 1 di atas. Ya, ini ya, ini lebih jelasnya lagi. Di sini tadi tulisannya lebih kecil, kalau ini lebih besar. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Gampang, kalian masuk ke sudah kesimpulan dulu ya. Apa yang sudah dipelajari di bab ini saat belajar? Apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi. Nah, minasang, ini kan tadi sudah refleksinya ya. Jadi, minasang, pada bab 9 ini kita sudah mempelajari 1. Menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. 2. Menyebutkan sifat atau ciri khas guru. 3. Menyebutkan posisi tempat duduk guru. Jadi ini fungsi-fungsinya ya. Kita sudah belajar 3 fungsi. Ini tujuannya belajar bab 9. Ini ada di halaman, bisa kalian pahami lagi untuk rangkuman ini di halaman 125. Oke, dibuka ya yang punya buku. Nah, minasang diisi ya. Apakah kamu sudah mampu menyebutkan? Oke, kita masuk ke penilaian diri. Jadi kalian silahkan menilai diri sendiri ya. Ini 1 nilainya 2, 3, 4, 5 sampai nilai ke-5. Jadi apakah kalian sudah mampu menyebutkan guru di bidang studi di sekolah kalian? Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian checklist gitu ya, centang. 2. Mampu menginformasikan gambaran fisik guru bidang studi di sekolah. Mampu menginformasikan posisi tempat duduk guru bidang studi di sekolah. Mampu membaca dan menulis kosakata mata pelajaran, gambaran fisik dan posisi duduk. Nah, terus komentarlah mengenai pembelajaran bab ini ya. Apakah sangat setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Oke, minasang ya. Kita masuk ke bungka. Ini adalah kebudayaan ya. Mari kita lihat foto guru dan siswa di Jepang. Apa ciri khasnya? Mari kita diskusikan bersama. Nah, ini untuk pemahaman budaya ini kalian bisa buka halaman 124. Jadi ini adalah hari guru ceritanya ya. Nah, di Jepang juga punya hari guru dengan caranya masing-masing. Kalau kita kan hari gurunya biasanya ada seperti potong tumpeng gitu ya. Kalau di sana bagaimana? Nah, ini bisa kalian lebih dalam lagi, bisa kalian browsing, searching bagaimana merayakan hari guru di Jepang. Gitu ya, minasang ya. Oke, minasang, kita selesai untuk bab 9. Bab 9 dengan judul Sensei wa Yasashi desu sudah selesai. Sampai di sini semoga bisa mewakili video pembelajaran ini, bisa mewakili maksud saya ya. Tujuan dari saya untuk pembelajaran bab 9. Semoga bisa paham ya dari video pembelajaran ini. Ya, cukup sekian dari saya, minasang. Jangan lupa YouTube channel saya ya, biar tambah semangat lagi, di subscribe dan di like. Terus apalagi namanya, boleh kalian putar-putar kembali ya untuk lebih dalam lagi pemahamannya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian japri sensei di Wa Group ya, atau di Wapri. Oke.
Oke, kokomade warimashita. Minasang mata imashou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.